أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا لون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Presiden Mustafa yang termasukkan di Al-Quran. Semoga berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada semua yang berkata Allah. Bapak Ibu yang berhormati, untuk selanjutnya sambutan sekaligus pembinaan dari Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Sampai seperti waktu di depan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'du, Bapak Ibu sekedar keluarga besar MTS Negeri 1 Sleman yang semoga senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini, di majelis yang mulia, dalam agenda sawalan keluarga besar madrasah Bapak Ibu Guru Pegawai MTS Negeri 1 Sleman. Semoga niat baik kita semuanya senantiasa mendapatkan ridhonya. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa bersama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mohon izin kami melepas masker dan mohon izin untuk bapak-bapak yang berada di belakang kamera, mohon maaf kami membelakangi. Perlu kami sampaikan bahwa agenda kita hari ini sebetulnya adalah syawalan, kemudian untuk melengkapi, mencangkepi, betul ya bahasa Indonesia, mohon maaf, ada sedikit pengantar dari kami yang nanti perlu kami sampaikan kepada
kepada Bapak Ibu semuanya di awal jumpa ini yang sudah sekian hari, kurang lebih 10 hari, untuk Bapak Ibu guru mendapatkan karunia bisa istirahat di rumah alias libur di akhir Ramadan Lebaran untuk tahun ini. Semoga dengan demikian akan menjadi refresh, akan kemudian mendapatkan tas baru, sehingga pada saat hari ini kita sudah mulai masuk beraktivitas, nanti kemudian menjadi lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi pekerjaan atau tupoksi kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, namun sebelumnya perlu kami matur kepada Bapak Ibu segenap keluarga besar bahwa mumpung masih di nuansa Idul Fitri dan rasanya memang secara umum kita baru bersama bergabung bermuajaah kembali di tempat tugas, meski agak terlambat dan mungkin sudah banyak atau mayoritas Bapak Ibu juga sudah menyampaikan ucapan Idul Fitri, namun insya Allah kami istilahnya untuk mengegongi banyak ucapan yang sudah panjenengan sampaikan. Namun demikian pada kesempatan kali ini mohon izin untuk kami menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu untuk kami menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri juga. Untuk itu kami atas nama pimpinan madrasah kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu semuanya di tahun ini, teriring doa taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Segala macam bentuk khilaf dan salah dari kami atas nama yang dituakan di sini, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan dipertemukannya kita dengan puasa dan Idul Fitri ini akan menjadikan kita menjadi semakin meningkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu bahwa di antara kita kemarin sudah bergaul bersama di Satker ini, bukan tidak mungkin antara satu dengan yang lain ada yang geser, ada yang tidak sependapat, ada yang keliru, ada yang salah, baik ada kesengajaan atau tidak, itu pasti karena adalah manusiawi. Untuk itu di momentum Idul Fitri ini alangkah baiknya dan sudah semestinya untuk kemudian kita saling atau sama-sama untuk menghalalkan halal bihalal. Judul kita kegiatan di pagi hari ini adalah halal bihalal, atau dalam bahasa Jawanya adalah sawalan. Untuk itu semoga nuansa yang penuh berkah ini semoga nanti memang betul-betul untuk kemudian bisa mengembalikan kesucian hati kita masing-masing, sehingga kita betul-betul kembali kepada fitrah semula. Kalau kemudian dikatakan koyo jaban bayi sing nembe mawon lahir, jaban bayi lepas budi kalih aktif iki jarene kalau menika gitu. Mangke nek pun titip mangsane Pak Budi, monggo kanca-kanca mbok pilih mangke saged dipun undangi rakyatan secara virtual. Alasannya kan mau niku mangke nanti ada acara tapi virtual. Paling boten mangke meskipun dengan cara virtual, toh kita bisa sama-sama untuk saling mendoakan. Semoga anugerah yang baru saja diterima Pak Budi kemudian nanti akan menjadi anugerah tersendiri
berdiri, yang membawa berkah untuk keluarga dan sebagainya dan sebagainya. Monggo Bapak Ibu, nanti kita tunggu saja informasi berikutnya tanpa ada jeda dan iklan. Bapak Ibu, kami matur. Sedikit mengingatkan saja karena kemarin sudah mungkin agak terlena dengan nuansa akhir Ramadan, nuansa Idul Fitri. Namun demikian, hari ini Bapak Ibu guru terutama, kalau untuk Bapak Ibu pegawai ini sudah hari yang keempat untuk bersama-sama kembali di madrasah. Maka mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru dan juga tidak lupa Bapak Ibu guru pegawai bahwa tugas kita, kewajiban kita, agenda kita di akhir tahun sudah menunggu. Banyak hal yang nanti harus kita itu ya pulau, ya jenengan sedaya, untuk nanti harus kita laksanakan, kita selesaikan bersama-sama, tentu nanti dengan tim-tim yang berkompeten yang ada di dalamnya. Saya hanya mengingatkan saja bahwa saya sudah ditagih oleh Pak Kasih Jikmat, meskipun ini Pak Wawan pamit ya, tapi mungkin ada yang lain perlu kami sampaikan. Yang hari ini pamit ada Pak Kasih, betul? Kemudian Bu Asih, betul nggih? Bu Asih nggak ada kan? Kemudian Pak Ihsan, pasti. Yang lainnya masih ada. Pak Miko, ada Pak Miko gitu. Yang terkait dengan kondisi kesehatan dan sebagainya itu yang sudah tadi saya sebutkan. Mohon dukungan doanya juga untuk Bapak Ibu yang hari ini pamit terkait dengan masalah kondisi kesehatan, untuk kemudian nanti semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera meringankan sehingga kembali kepada kesehatan yang optimal, yang maksimal untuk masing-masing Bapak Ibu yang pada hari ini tidak bisa bergabung bersama. Kembali saya mengingatkan untuk refresh saja Bapak Ibu yang terkait pertama tentang review KTSP. Mbak Ria, ini langsung direktur. Mbak Ria sudah ditagih pula kita tentang review KTSP, kemudian nanti dilanjutkan dengan uji publiknya sebelum nanti KTSP kita dilaksanakan di tahun ajaran baru 21-22. Tidak hanya kepada Bu Ria, Pak Wawan, Mbak Fek, tetapi ini juga Bapak Ibu yang lain, karena itu memang mengakomodasi untuk semua kepentingan di keluarga besar madrasah. Kemudian juga diingatkan oleh Bu Pengawas kita, Bu Karis, yang pada saat itu memang sudah meminta waktu untuk nanti di Selakne untuk bagaimana supaya kita nanti ada keseragaman dalam penyusunan perangkat pembelajaran yang nanti mau disuguhkan kepada pengawas. Paham? Kita sadar bahwa kita mungkin kemarin berangkat dari satker yang berbeda-beda yang sekarang menyatu di MTS 1, itu dari pengawas yang berbeda-beda dan mungkin itu ada ketidakseragaman. Maka Bu Haris minta waktu untuk barangkali mungkin 1 jam atau 2 jam untuk menyamakan keseragaman atau menyamakan bentuk perangkat pembelajaran yang nantinya biasa kita sampaikan tiap semesternya. Ini kalau kami berharap nanti sebisa mungkin malah kita gabungkan saja Bu Ria, nanti antara uji publiknya dengan Bu Haris ini atau pas reviewnya dengan ini, sehingga nanti tidak bolak-balik kita ngaturi, mungkin begitu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, bahwa hari ini tanggal 20 Mei itu hari, alhamdulillah tak sekian ya, meskipun bukan Bapak Ibu guru PSY, itu kebetulan Bapak Ibu guru pas masuk pertama kali
Dan nanti mohon diingat betul bahwa mulai tanggal 27 bulan ini, bulan Mei, itu anak-anak kita kelas 7 dan kelas 8 itu sudah harus mulai melaksanakan baik itu PAT maupun TKM yang jadwalnya berselang-seling antara kelas 7 dan kelas 8. Itu informasi terbaru bahwa siswa kita di MTS dirangkul kembali untuk bisa bergabung mengikuti kegiatan TKM. Oke. Meskipun mohon maaf istilah TKM bagi kami masih belum familiar karena di Bantul tidak ada, di Pulau Troko tidak ada, itu hanya ada di Sleman tampaknya. Dan isu kemarin sebetulnya sudah ada informasi bahwa bocah MTS saiki ora itu melu TKM kemarin awal Ramadan. Akhirnya kemudian ada mungkin speak sedikit antara pimpinan kita di Kemenak untuk sampai di tingkat Dikpora tinggi bahwa yang kemudian menyebabkan kemarin Lebaran kurang 3 hari, tepatnya di hari Selasa kalau tidak salah, kami harus diminta untuk hadir di Kemenak, yang intinya bahwa anak-anak madrasah sekarang dirangkul kembali untuk bisa bergabung mengikuti TKM, tes kendali mutu, begitu Ibu ya. Ya alhamdulillah momen ini kemudian kita tangkap kembali. Semoga nanti sinergitas Kementerian Agama dalam hal ini adalah Dikmat dengan Dikpora baik itu Kabupaten Sleman maupun DIY, semoga nanti bisa berjalan lebih harmonis lagi, karena kemarin sempat rada itu bahasanya apa itu ya. Dukungan doa semuanya, semoga sekali lagi kebersamaan antara keduanya kembali menjadi lebih baik, mungkin dengan bahasa lebih romantis begitu ya Bu Ria ya. Untuk itu monggo Bapak Ibu nanti segera bersiap diri untuk Mbak Dinar, Mas Miko kemarin pada saat itu juga sudah dipanggil untuk bagaimana teknis pelaksanaannya, sehingga nanti pada saatnya setelah tim itu berembuk nanti di-share di grup untuk Bapak Ibu juga bisa turut berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan baik itu TKM maupun PAT. Dan yang perlu dipahami Bapak Ibu, untuk TKM pelaksanaannya adalah mirip seperti ASPD, jumlah mapelnya sama, teknik pelaksanaannya di lab juga sama. Mungkin sing rada berbeda satu Bapak Ibu, protek, proktor dan teknisi nanti kayaknya akan ada sedikit subsidi untuk apa namanya HR mungkin begitu ya, karena itu memang dari Kemenak. Nah, Yosewu untuk yang panitia, untuk yang pengawas itu karena memang sudah menjadi tupoksinya, maka dalam hal ini kami mohon maaf jika pada saatnya nanti untuk panitia ASPD, panitia TKM itu ya memang sudah itu menjadi tugas pokok fungsinya sebagai seorang pendidik. Kadang-kadang mungkin kita ya rada berpikir berbeda, proktor dan teknisi masih dikaretke betul dan sebagainya ya. Itu memang sedikit mungkin yang masih menjadi perhatian, namun demikian itu pun kita mandiri. Jadi untuk proktor dan teknisi nanti bisa dipikirkan, namun demikian juga mandiri satu masing-masing, bukan dari Dikpora. Mohon maaf sekali lagi untuk panitia dan pengawas ya, nanti kita ikhlaskan bahwa itu memang tugas dan fungsi kita di dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya sekali lagi hanya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang belum kelas 9
ini sudah di penghujung bulan 5, nanti di awal bulan 6, tepatnya di tanggal 4, kalau tidak ada perubahan, kita harus mengumumkan tentang bagaimana kelulusan anak-anak kita di kelas 9. Setelah diumumkan, mestinya kita sudah harus bersiap diri. Nilai-nilai yang harus dituangkan di dalam belangko ijazah, di dalam rapot yang nantinya harus dibagikan, itu ya monggo, itu sudah segera kita persiapkan. Dan yang tidak kalah penting, kalau nanti misalkan kita akan membuat acara pelepasan atau wisuda, raketan nanti virtual atau drive-thru, insya Allah akan kita adakan, karena berdasarkan RAPBM kemarin kita sudah berembuk dengan komite bahwa itu akan dilaksanakan atau akan ada acara itu. Maka nanti desainnya mau seperti apa, ya minimal drive-thru atau virtual seperti itu, sehingga kita bisa lebih mudah dalam mempertanggungjawabkan perencanaan program itu. Kemudian yang terakhir, dan mungkin nanti setelah ini akan ada kegiatan, yaitu hal yang terkait dengan PPDB, Bapak Ibu. Di sisi lain kita akan melepas anak-anak kelas 9, tapi dengan dilepaskannya anak kelas 9, kita harus mencari pengganti penghuni yang ada di madrasah ini. Karena yang kelas 8 naik kelas 9, yang kelas 7 naik kelas 8, kelas 7 kosong, maka harus ada panitia PPDB yang nanti akan mengakomodasi bagaimana kelas 7 harus ada isinya yang jumlahnya adalah 6 kelas, sementara kita baru mendapatkan yang positif itu di angka 50-an, kayaknya begitu. Untuk itu kepada Bapak Ibu tim PPDB yang sudah mendapatkan undangan, kami hanya mengingatkan, monggo nanti setelah kegiatan ini selesai, monggo kita bicarakan kembali teknik dan taktik untuk bagaimana rekrut calon peserta didik baru di madrasah ini di bawah komandannya ada Bu Puja dan juga Pak Mul. Insya Allah seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, hal-hal terkait dengan kegiatan akhir tahun dan menjelang awal tahun, sekali lagi kami hanya bisa mengingatkan untuk monggo nanti kita bersinergi bersama-sama melangkah untuk kemajuan madrasah kita tercinta. Kepada siapa lagi saya harus menyampaikan, kepada siapa lagi saya harus sambat kalau tidak kepada Bapak Ibu semuanya. Partisipasi, dukungan, semuanya kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya demi kemajuan dan peningkatan yang ada di MTS Negeri 1 Sleman ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya matur kepada Bapak Ibu, ada hal yang kurang pas dalam kami matur, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan pada saatnya nanti kami mohonkan Pak Mul selaku yang didesain sebagai Ustadz pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan tausiahnya yang harapannya bisa menggugah semangat kita semuanya dalam mengemban amanat dalam memajukan madrasah maupun untuk hal-hal yang lain. Begitu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula mriki juga masakan ikrar hal jaha tamane dumateng para sedherek
ilmu akhir. Ikhlas halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sedaya warga ageng MTS Negeri Setunggal Sleman saha sedaya ingkang lenggah ing papan menika kanthi ikhlas ing manah kepareng ngaturaken ikhlas halal bihalal atur ingkang sepisah dumateng ngasanipun ingkang kalih sepuh saha ingkang kasepuhan kula ngaturaken sungkem kang bekti dumateng sesami-sami kula ngaturaken salam taklim dumateng ingkang kaleresnen kula ngaturaken sih katresnan saha donga pangestu atur kaping kalih kula ngaturaken sugeng riyadi fitri 1400 kali hijriah kairing atur taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin atur kaping 3 kula ngaturaken sedaya kalepatan kula lampah setindak wiraos sekelima ingkang kasemojo saha ingkang tasih kabakti ingkang sedaya wau boten pikantuk idining cara agami mugi-mugi panjenengan sedaya kersa paring pangapunten dumateng kula kosok wangsulipun mbok bilih panjenengan kagungan kalepatan dumateng kula lega lila caos pangapunten sedaya kalepatan panjenengan ingkang tumanduk dumateng kula mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi lan paring mahfirah dhateng kita sami. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun aturaken dhateng Bapak Suryanto SPD ingkang sampun mimpin wontenipun acara halal bihalal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya acara inti lanjutan pada siang ini yaitu tausiah atau mudhasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Mulyono SPD MSI. Kepada terhormat Bapak Mulyono SPD MSI, waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa
Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama ya Allah, kami berdoa semoga apa yang ada di langit dan di bumi tidak akan mendatangkan bahaya buat kita semua. Amin. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Madrasah, Ibu Kepala KPU, ini harus saya dahulukan karena Mas Sepuh. Disepuhnya maksudnya gitu ya. Sepuh itu artinya asupnya ampuh. Jadi kemajuan kita ini sangat bergantung pada beliau berdua. Nek berdua ini kan dikone satu arah terus. Ini nek alur itu lah terus. Kira-kira ini dia nih. Untuk kesempatan dibanding kesempatan untuk ngomongnya. Buat ini juga ngapunten, saya tadi udah minta izin pada Pak Hasim ini karena penjenengan semua ada yang lebih soleh, lebih alim dari saya. Tapi apes mulanya itu beda sama Bu KTU ya. Dan di situ sudah ada request ya, link isi salah satu yang lucu. Padahal saya nggak bisa. Dan saya sudah mengamati dari tadi. Bapak Ibu ketinggalan sudah usuk ya, karena ibu-ibu itu biasanya setahu saya ibu-ibu itu karena memang pekerja hebat, maka kalau pas ngaji biasanya bisa untuk istirahat. Jadi makanya pengajian pasti yang banyak ibu-ibu, karena iso bu istirahat, mulut iso ngantuk pasti. Nek betul atas mang survei, saya sudah survei kan. Mohon maaf, tapi ini harus tepat waktu jadi 10 menit saja. Pertama, ini resmi ya. Tadi karena sudah ikrar, ya, saya juga ikut mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang paling utama itu ya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kita baik macam-macam boleh. Mau selamat hari raya, mau apa ya? Mohon apa yang berbatin, minal aidin wal faizin dipersilakan. Tapi paling utama adalah itu. Dan saya kira kita semua sekarang ini lagi bahagia ya. Kita semua lagi bahagia, apalagi yang anak-anak yang dapat uang. Jadi saya tanya anak saya yang kecil itu dapat 1,5 juta ya. Nanti program ini Bapak Ibu gini kok nek nopo nek ra ngurtek makin dan blewer-blewer ya. Karena penyakit orang ngomong itu adalah lupa waktu. Maka setelah tadi kita ikrar sawalan bersama-sama, mari kita kembali kepada fitrah. Karena kita sudah saling memaafkan. Uang pi nek iso apa ya? Jadi uang itu kalau bisa ngomongin uang. Iya, uangnya betul ya. Karena kata Kiai Haji Hasyim Muzadi ya, ini masalah Idul Fitri itu. Masalah Idul Fitri itu adalah masalah kemanusiaan. Jadi kita kembali kepada manusia. Maka uang diarani uang, nek iso ngomongke uang. Nek ana uang kok ora iso ngomongke uang, mbok menawa dudu uang gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 5 hal saja supaya hidup kita bermakna. Karena memang pesan orang puasa itu adalah wa'alakum tattaqun. Sampai detik ini saya belum mengerti apakah ada instrumen alat yang untuk mengukur ketakwaan itu. Karena di masing-masing kampung yang saya lihat kebanyakan yang harusnya tuh pasca Ramadan itu adalah takwanya membekas, yang membekas adalah kertas petasan di mana-mana. Jadi ini menjadi keprihatinan. Ini dari kantor ya. Soalnya kalau saya pasti kelas itu belum menang berarti ada 2 kemungkinan. Maka kalau isi pengajian kalau belum menang selalu ditanya. Nah, contoh yang paling mudah adalah khotbah Jumat. Ini tadi ya. Padahal peserta ini dosa kok bablas baik gitu loh. Jadi yang jika juga jika baca buku, yang mendengarkan juga tidur semua. Jadi la'alakum tattaqun itu harus terukur. Dan ya, ini yang sulit ini. Seperti apa
untuk mengukur ketakwaan pada seseorang atau pada jamaah atau pada komunitas itu memang dibutuhkan sebuah instrumen. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bagaimana supaya hidup kita ini bermakna. Yang pertama, saya cepat saja ini ya. Yang pertama adalah hidup itu disebutkan life is never flat. Jadi hidup itu tidak pernah rata. Saya kira kita semua punya pengalaman dan merasakan bahwa memang uang lebih kadang enak, kadang enggak, kadang sedih, kadang susah dan seterusnya. Kadang melimpah duitnya, tapi kadang berkurang dan sebagainya. Nek tanggal 6 wajahnya ceria, tanggal 2 mungkin berguru gitu saya ya. Bukan dengan. Tapi kalau bisa jangan seperti Firaun. Firaun itu kalau karena dia sukses ya, karena dia mampu menjadi penguasa, bahkan berani-beraninya dia mengatakan ana rabbul a'la ya tadi ya. Semoga nggak salah. Dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi siapa saja ya, kalau sudah jadi orang sukses jangan seperti Firaun. Nanti akan digulung ombak laut merah dan pasti terjungkal. Orang kalau sombong itu pelan atau pelan atau cepat ya. Cepat atau lambat pasti dia akan jatuh. Itu sejarah ya. Saya menyampaikan sejarah karena kehidupan itu adalah sejarah yang selalu berulang. Kemudian kalau bisa ya seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kan simbol seorang yang sukses, penguasa, buatlah pokoknya kira begitu. Jadi kesuksesan itu dianggap sebagai karunia Allah. Hadza min fadli rabbik. Satu. Yang kedua, mari kita yakini bahwa hidup itu adalah sebuah proses, life and process. Nanti penjenengan bisa buka di surat Al-Mulk ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ternyata kita ini dihadirkan di dalam hidup ini itu untuk menguji gitu loh, siapa yang terbaik. Jadi kita bersatu di MTS Negeri 1 Sleman ini juga untuk mewujudkan ahsanu amala, siapa yang terbaik amalannya. Nah itulah makna tentang hidup yang sebenarnya. Contohnya misalnya ini kita bicara proses ya, proses. Karena proses itu lebih penting daripada hasil. Kita pengen punya rumah yang baik, pasti milih tukangnya yang terbaik. Karena ada tukang nggak baik masang keramik, gledor misalnya gitu ya. Pasti kita cari yang terbaik. Misalnya yang lainnya, ingin berkeluarga yang baik, pasti juga dicari yang terbaik. Nggak main-main kan begitu. Jadi tugas kita adalah bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Nah, termasuk di dalam kita di dunia pendidikan ini. Maka kalau saya mohon maaf, kalau ada seorang pelajar ya, buat saya prinsipnya adalah dia belajar. Masalah nilai itu nomor 2. Maka kalau ada siswa MTS Negeri 1 Sleman kok tekun gitu ya, padahal dia bodoh rapopo, biarkan aja, itu lebih bagus gitu. Jadi mungkin di antara kita masih ada yang berorientasi pada nilai. Nuwun sewu, okay. Kita ini belajar bahasa Inggris misalnya SMP, SMA 6 tahun ya, tapi gak iso bahasa Inggris plus, termasuk saya. Ya, mengapa? Karena tujuan kita mendapatkan nilai ujian. Sementara kalah dengan seorang yang kursus bahasa Inggris 3 bulan intensif dia langsung bisa bahasa Inggris, karena tujuannya beda. Nah, inilah yang saya maksud bahwa tujuan itu sangat menentukan terhadap kualitas. Begitu juga dengan mencari rezeki. Jadi yang penting prosesnya, bukan pada hasilnya. Yang ketiga, hidup adalah pilihan, life is choice. Nanti silakan lihat di surat Al-Mulk ayat 23 ya. Ada kata-kata bahwa Allah itu
memberikan kepada kita 3 hal penting: as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi kita dibekali dengan penglihatan, hati nurani, pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Tetapi Allah selalu mengingatkan bahwa sangat sedikit, ya, qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali di antara orang-orang itu yang pandai bersyukur atau mensyukuri nikmat itu. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup itu sebuah pilihan. Itu buat saya adalah pelajaran yang penting sekali. Ini memberikan pelajaran mana bedanya takdir dengan pilihan. Yang sewu, nek ana wong numpak sepeda motor tuwa, mulai numpak ngebut, rimnya ra iso optimal, tiba mati. Pertanyaan saya, itu takdir apa pilihan? Pilihan menurut saya. Pilihan. Kalau ada orang meninggal karena petasan, takdir apa pilihan? Pilihan, Pak. Pilihan, jelas pilihan. Ya. Dan saya belajar ini apa ya? Merenung nih. Jangan-jangan itu ya. Jangan-jangan hidup saya itu pilihannya salah semua. Repot ya. Jangan-jangan waktu ya. Nah, saya punya harapan besar kepada MTS 1 Sleman ini. Jangan sampai kita menjadi pilihan. Ya, menjadi apa ya? Pilihan kita salah, jangan sampai masalah gitu ya. Tapi mari bersama-sama, karena hidup adalah sebuah pilihan, maka kita ini harus punya pilihan yang tepat, yang terbaik. Maksudnya begitu, supaya jangan sampai ya kita ini termasuk orang yang, maaf ya, jajan ini pilihannya bilang takdir. Kowe ngopo ya ora enggak takdir kok. Ayah ini ya. Jadi Tuhan itu hanya untuk bemper kesalahan. Ini jangan sampai. Ngopo ya kok, maaf ya, misalnya kok ora iso ini dan sebagainya. Nah, ini takdir. Ini yang jangan-jangan kita semua ini masih apa namanya ya, selalu mengatakan takdir, padahal itu pilihan. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang keempat, tinggal kurang isi. Ya. Soalnya sudah matang ya Bu Jaya. Sotonya tidak ada. Yang keempat, life is commitment. Jadi orang itu kalau bisa ya hidup itu komitmen. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Ya dengan boleh cek. Nah ini maaf karena saya pernah dikritik. Kenapa kalau kasih contoh orang kok kenapa orang luar? Jangan kalau cari di Google itu boleh tokoh-tokoh Islam susah minta ampun. Nah orang seperti Bill Gates, nah ini semua akan tahu ya. Beliau adalah kandidat pemilih apalah Microsoft. Bill Gates itu ternyata ada 6 rahasia suksesnya itu. Pertama, cepat. Nah, buat cepat keliru, gawe pamfletnya keliru, maaf ya. Maaf. Kemudian yang kedua, selalu berpikir panjang. Jadi apa ya? Visioner. Jangan seperti di kita itu kan, ini di aspal jalannya, aspalnya rumus gue budaya mana? Jika kabel telepon, saya nggak tahu ya. Seperti itu gimana ya? Nah ini di budaya mana dari pipo apa? Kenapa tidak apa ya integratif sebuah program? Saya nggak tahu kenapa. Apakah didesain seperti itu? Nggak tahu saya. Yang ketiga adalah inovasi dan kreatif. Mohon maaf, supaya bisa kreatif itu memang harus pakai ikatan cinta. Iya. Jangan cek aja orang kalau pakai cinta itu pasti kreatif. Katanya ya Taj Mahal, katanya Candi Prambanan itu semua tercipta karena cinta. Lihatlah orang yang sedang jatuh cinta, WA-nya pasti mendayu-dayu. Nah, ya kan? Kalau sampai sekarang ada bapak ibu yang sama suami istrinya kok masih WA-nya mendayu-dayu, berarti masih cinta. Tapi cek aja. Ini nek mulai ini ya. JMPT ya. Jemput. Pakai singkatan. Nah, jawabnya ya OK. Aja. Tapi orang Cina itu malah heran kreativitas. Ya, iya. Mohon maaf. Ya. Dulu waktu kenalan itu ya pakai baju atau apa gitu di helm gitu ya sama calonnya.
senang itu ya, karena wanita kan suka dipuji Pak, katanya begitu ya. Nah jadi kalau Bapak suka-sukalah memuji kepada istrinya ya. Istrinya sendiri, jangan istri orang lain ya. Nah, ya. Itu kreatif karena memang cinta itu apa ya, saya pernah membaca dari buku dari dia gitu ya, let's love be your energy. Jadi cinta itu adalah sebuah energi ya, nanti silakan direnungkan makin tidak sesuai. Yang keempat, ternyata Bill Gates itu adalah terus belajar. Jadi memang dievaluasi, selalu dievaluasi hal yang kita laksanakan ini supaya ada perbaikan yang kontinus. Yang kelima adalah ambil tindakan, dan yang keenam ternyata Bill Gates itu juga kalau dalam bahasa kita istiqomah. Jadi dia selalu fokus untuk pengembangan diri. Jadi fokus di dalam pengembangan diri. Yang terakhir Bapak Ibu, life is temporary. Hidup itu gak ada yang abadi, gak ada. Ya Bapak Ibu kita semua besok akan meninggal. Meninggal kapan nanti? Bisa jenengan dulu baru saya, atau saya belakangan jenengan dulu. Lagi lima dari buja. Bapak Ibu, maka karena tidak abadi, mari diciptakan yang abadi Pak. Apa itu yang abadi? Rasa kasih sayang. Nuwun sewu. Saya ingin mengajak kepada Bapak, andai kata kita meninggal, andai kata ya, maka istri kita itu besok akan mengajarkan kasih sayang kepada anak-anaknya kira-kira begini. Ledo, contohnya bapak mendiang kayak Ledo, inget enggak bapak dulu mendiang bapak mengajarkan. Nih yang paling foto adalah ini, Ledo, ojo koyo bapakmu biar ayah. Begitu juga ibu-ibu. Bagaimana supaya ibu, andai kata ibu-ibu lebih dulu dipanggil, bapak akan memberikan pelajaran. Le, kamu yang putri misalnya ya, jadilah seperti ibumu. Ibumu itu begini. Nah, jangan pula sebaliknya. Oh, coba ibumu biar. Wah, ini cilokon ya. Kita kasih marah-marah ini. Bapak Ibu, buat rampung, buat teh, buat mawar. Dan saya kira saatnya sudah makan siang ya. Bapak Ibu, maka dari itu mari bersama-sama kalau bisa di sekolah kita ini, karena kita juga nggak abadi. Bulan besok Mei ya, bulan tahun depan sudah mungkin Pak Sur, Pak Kamal ya, 9 tahun lagi saya ya Allah ya. Itu artinya apa? Nggak ada yang abadi. Maka jadilah orang-orang yang dikenang seperti pahlawan. Nah, ini apa pahlawan Ibu? Orang di kampung kita juga akan mencatat. Walaupun itu bukan tujuan kita. Hei, ingat tuh pesannya. Nah, pendiam kita dulu begini. Itu kira-kira yang saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana sebuah hadis, ternyata orang yang baik itu benar tidak. Nanti saya ingatkan masalahnya. Adu malla ya'uduka wa ahdi malla yuhdilaka. Ternyata abad ini sebagai bentuk saya. Jadilah orang yang tidak pernah jadilah orang yang memberi pada orang lain yang tidak pernah memberi. Kira-kira begitu semangatnya. Jadilah orang yang silaturahmi pada orang yang tidak pernah mau nengok kamu. Ini berat. Oke. Jadi kalau ada ibu-ibu taat pada suaminya karena suaminya soleh, pendapatan mari duit, pokoknya saya nggak sekalian, niku wanita biasa. Iya nggak? Ya, kalau ibu-ibu taat, ya wajar bapak ilape. Ning nek ono ibu-ibu kok taat karo suamine, padahal suamine kasare ra jamak, gaweane lunga, itu wanita yang istimewa. Nah, ibu-ibu yang pengen biasa mungkin lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah sering dingin.
bisa bermakna Allahumma amin. Bapak Ibu yang dihormati, selanjutnya doa penutup dimohonkan kepada Bapak Kiai Hasyim untuk berdoa pada siang ini. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولشيخنا ولتلاميذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا يا الله من العابدين والفائزين والمقبولين والمغفورين. اللهم اجعلنا من العابدين والفائزين والمقبولين والمغفورين. اللهم اجعلنا يا الله من العابدين. اللهم اجعلنا من العابدين والفائزين والمقبولين والمغفورين. اللهم يا الله يسر لنا امورنا من امور الدين والدنيا والاخره. يسر لنا يا الله، يسر لنا امورنا من امور الدين والدنيا والاخره. يسر لنا امورنا من امور الدين والدنيا والاخره. اللهم اقضي حاجاتنا من حوائج الدين والدنيا والاخره. اللهم اقضي حاجاتنا من حوائج الدين والدنيا والاخره. ربنا اسلم لنا نورا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Pak Sun. Bapak Ibu yang dihormati, dengan doa tadi mengadakan acara perjalanan waktu presentasi satu segmen pada siang ini telah selesai. Setelah acara itu nanti Bapak Ibu kita bersama-sama bersalaman untuk yang Bapak umum Bapak, Ibu, Ibu. Setelah itu selesai nanti menikmati hidangan di sebelah sana. Untuk kebetulan tidak bisa jalan tapi pakai isyarat senang. Selamat Bapak Ibu, acara pada pagi siang ini kita akhiri dengan bacaan kami bersama-sama. Alhamdulillah. Dan saya banyak kekurangan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad.
dulu, foto bersama dulu.